Dewan juri yang terhormat dan para pemirsa sekalian, tahukah kalian bahwa di Indonesia sekitar 69% energinya masih disumbang dari energi yang berasal dari batu bara. Namun, IEA pada tahun 2024 telah merilis data yang menunjukkan bahwa investasi pada energi bersih justru lebih tinggi daripada investasi pada energi fosil. Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga terus menunjukkan komitmen untuk mencapai net zero emission pada 2060. Oleh karena itu, kami memberikan rekomendasi sell atau jual terhadap PT Indo Tambang Raya Megah Tbk dengan target penurunan harga hingga ke harga Rp19.348 per lembar sahamnya yang merefleksikan 17,49% downside potensial untuk 1 tahun ke depan. PT Indo Tambang Raya Megah Tbk atau ITMG merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara dengan total aset mencapai 38,73 triliun pada tahun 2024. Untuk struktur kepemilikannya, Banpu Mineral Singapura berperan sebagai pengendali utama dengan total kepemilikan saham sebesar 65,143% dan sisanya diperdagang kepada publik. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, ITMG didukung oleh beberapa area pertambangan yang mayoritas berlokasi di Pulau Kalimantan. Saat ini, ITMG menjalankan 3 segmen usaha, yaitu mining business, energy services, dan renewable and other business. Pada aspek ESG, kami memberikan skor rata-rata sebesar 2,6/5 pada 5 aspek SSB assessment. Dalam pengelolaan risiko, ITMG relatif lebih baik dibandingkan dengan peers industri dengan total skor ESG risk rating sebesar 31,8. Pada aspek lingkungan, emisi GR kaca koper 1 ITMG mengalami peningkatan sebesar 13% year on year pada tahun 2024. Selain itu, total konsumsi dan pengambilan air juga meningkat masing-masing sebesar 17,3% dan 7,7% year on year pada tahun 2024. Akan tetapi, dalam pengelolaan limbah, ITMG mencatatkan penurunan total limbah sebesar 13,95% dan 29,6% dari total limbah tersebut berhasil didaur ulang. Pada aspek sosial, hal yang menjadi catatan adalah kesehatan dan keselamatan kerja pada ITMG, yang mana pada tahun 2024 tercatat 1 fatalitas yang melibatkan pekerja dan 2 fatalitas yang melibatkan kontraktor kerja. Terakhir, dari sisi tata kelola, ITMG memiliki struktur manajemen yang transparan dan bertanggung jawab dengan melaporkan 0 kasus korupsi atau denda terkait pada tahun 2024. Masuk ke sisi makroekonomi, perekonomian global saat ini dihadapkan dengan berbagai kondisi ketidakpastian sehingga beberapa lembaga internasional seperti IMF, World Bank, dan OECD sama-sama merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2025 hingga tahun 2026 relatif lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perekonomian sendiri tercatat mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 2% pada kuartal 2 2025 dengan inflasi sebesar 2,7% year on year pada Juli 2025. Meskipun inflasi masih tergolong tinggi, tetapi terdapat peluang pemangkasan suku bunga oleh The Fed sebesar 25 bps ke kisaran 4,25% pada September 2025. Untuk perekonomian China sendiri tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 5,2% pada kuartal 2 2025 dengan inflasi sebesar 0% dan 1 year LPR sebesar 3% pada Juli 2025. Secara umum, perekonomian China sedang mengalami pelemahan. Hal ini dibuktikan dengan PMI manufaktur yang tercatat turun ke level 49,3 pada Juli 2025 dan menandai kontraksi selama 4 bulan berturut-turut. Untuk perekonomian Indonesia sendiri tercatat mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12% pada kuartal 2 2025 dengan inflasi sebesar 2,37% year on year pada Juli 2025. BI sendiri juga telah memangkas suku bunga sebesar 25 bps ke kisaran 5% pada Agustus 2025 untuk mendorong perekonomian Indonesia. Lantas mengapa kami memberikan rekomendasi sell terhadap saham ITMG? Berikut adalah 3 investment thesis yang melatar belakangi rekomendasi kami. Yang pertama, penurunan harga komoditas batubara yang disebabkan oleh turunnya permintaan batubara oleh Cina. Sepanjang tahun 2025 pada periode Januari hingga Mei, kami melihat bahwa Newcastle Coal Future Price telah mengalami penurunan sebesar 15,93% year to date. Hal serupa juga terjadi dengan indeks harga batubara acuan yang mengalami penurunan sebesar 20,29% year to date. Hal ini disebabkan karena Cina sebagai negara importir batubara terbesar di dunia telah mengurangi impor batubaranya sebesar 14,7% year on year sejak periode Januari hingga Mei. Cina juga mengurangi impor batubara dari Indonesia sebesar 11,6% year on year. Namun, yang menjadi perhatian kami, justru Cina meningkatkan pembelian batubara dari Mongolia sebesar 3,3% year on year.
Hal serupa juga terjadi dengan India, di mana India mengurangi permintaan batubara global sebesar 4,2%. India juga mengurangi pembelian batubara dari Indonesia sebesar 7,2% year on year. Sedangkan India di tahun ini justru meningkatkan pembelian batubara dari Afrika Selatan sebesar 3,4% year on year. Hal ini tentu mengkhawatirkan sebagaimana data yang kami dapatkan dari BPS bahwa India dan Cina merupakan negara importir batubara Indonesia terbesar. Lantas mengapa kondisi ini semakin mengkhawatirkan? Dikarenakan data yang kami dapatkan dari BPS di tahun 2024 Indonesia telah mencapai all-time high-nya dalam produksi batubara, yakni di angka 879 juta ton batubara atau tumbuh sebesar 7,9% year on year. Kondisi high supply dan juga penurunan demand ini tentu berpotensi untuk mengurangi harga komoditas batubara di Indonesia. Lalu mengapa kondisi ini berbahaya bagi ITMG? Dikarenakan penurunan harga komoditas batubara Indonesia tentunya akan mengurangi average selling price yang dimiliki oleh ITMG. Selain itu, penurunan permintaan batubara yang dilakukan oleh Cina, India, dan beberapa negara lainnya akan mengurangi sales volume yang dimiliki oleh ITMG. Dengan turunnya average selling price dan juga sales volume yang dimiliki oleh ITMG, maka revenue dari ITMG ke depannya berpotensi untuk mengalami penurunan. Di sisi lain, industri batubara di Indonesia sangat ketat dengan banyaknya pemain-pemain besar seperti Bumi, GEMS, Bayan Research, PTBA, dan juga Indika. ITMG merupakan perusahaan produsen batubara terbesar ke-6 dalam segi sales volume. ITMG masih kalah dari Bumi dan juga Bayan Research dalam hal sales volume. Dari segi total produksi, di tahun 2024, ITMG juga menempati posisi ke-6 sebagai emiten yang memproduksi batubara terbesar di tahun 2024. ITMG masih kalah dari Bumi, Bayan, dan juga GEMS dalam segi produksi. Dari segi stripping ratio atau keefisienan dalam hal memproduksi, ITMG juga memiliki stripping ratio paling tinggi kedua di antara pesaing-pesaingnya. Stripping ratio ITMG berada di angka 10 kali, yang dimana rata-rata industri hanya di angka 6,76 kali. Hal ini menandakan bahwa ITMG sangat tidak efisien dalam memproduksi batubaranya. Lanjut ke investment thesis yang kedua, yaitu tren transisi energi global yang terus meningkat seiring dengan pemulihan ekonomi. Berdasarkan data yang kami peroleh dari IEA pada tahun 2024, jumlah dana yang disiapkan untuk investasi pada transisi energi adalah sebesar 2 triliun US dollar, yang mana jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan dengan investasi energi fosil yang hanya sebesar 1,1 triliun US dollar saja. Selain itu, China sebagai negara importir batubara terbesar di dunia juga telah menurunkan investasi mereka pada energi fosil sebesar 6,48% dan justru meningkatkan investasi mereka pada renewable energy hingga mencapai 115%. Selain unggul dari sisi lingkungan, EBT juga unggul dari sisi ekonomi, yang mana di kawasan Asia Pasifik, levelized cost of energy dari EBT ternyata 13% lebih murah dibandingkan dengan batubara pada tahun 2023 dan diproyeksikan 32% lebih murah pada tahun 2030. Berita mengkhawatirkan juga muncul dari Mongolia, yang mana pemerintah Mongolia dan China sama-sama sepakat untuk menghubungkan jalur kereta api lintas batas pelabuhan. Melalui jalur kereta api ini, ekspor batubara Mongolia diproyeksikan akan meningkat dari 83 juta ton per tahun menjadi 165 juta ton per tahunnya. Di sisi lain, batubara metalurgi yang saat ini belum mampu diproduksi oleh ITMG, pasarnya telah dikuasai oleh Australia sebagai produsen batubara metalurgi terbesar di dunia. Terakhir, berdasarkan RUPTL PLN tahun 2025 hingga tahun 2034 menyatakan bahwa penambahan kapasitas pembangkit energi batubara hanya sebesar 9,6% dari total penambahan pembangkit. Yang mana hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia sudah sangat berkomitmen untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060. Lanjut ke investment thesis ketiga, yakni potensi penurunan profitabilitas akibat tingginya target produksi. Sepanjang tahun 2025 ini, kami memproyeksikan bahwa ITMG akan mengalami penurunan revenue sebesar 1,87 CAGR untuk 5 tahun ke depan. Hal ini disebabkan karena kondisi industri yang menunjukkan bahwa akan adanya pelemahan sales volume di kawasan Cina, India, dan juga Jepang. Selain itu, kami juga memproyeksikan bahwa average selling price yang dimiliki ITMG akan mengalami penurunan yang kami dapatkan dari forecast regresi antara Newcastle Coal Future Price dengan ASP ITMG.
Di sisi lain, ITMG pada laporan kuartal 2 2025 menyebutkan bahwa target produksi mereka akan berada di angka 20,4 sampai 21,9 juta ton batu bara. Sehingga kondisi penurunan revenue diikuti dengan peningkatnya beban produksi akan mengurangi gross profit margin yang dimiliki oleh ITMG. Kami memproyeksikan bahwa net income ITMG akan turun sebesar minus 59% year on year. Hal ini terbukti dari Financial Report H1 2025 ITMG, di mana net income turun sebesar 26,94% secara year on year. Selain itu, profitabilitas ITMG juga sangat bergantung pada harga batu bara. Seperti yang terlihat di sini, bahwa ketika harga batu bara mengalami peningkatan harga, maka profitabilitas ITMG juga mengalami peningkatan. Ketika harga batu bara mengalami penurunan, maka profitabilitas ITMG juga ikut mengalami penurunan. Di sisi lain, profitabilitas ITMG juga tidak lebih unggul dari pemain-pemain besar lainnya seperti GEMS, Bayang Research, dan juga Adaro. Dapat terlihat di sini bahwa GPM dan juga NPM ratio dari ITMG masih kalah dari 3 perusahaan tersebut. Namun, ITMG memiliki keunggulan, yaitu current ratio ITMG tergolong sehat di angka 3,36 kali yang kami proyeksi, dan juga cash ratio yang tinggi di angka 3,16 kali pada full year 2024. Sehingga kami memproyeksikan bahwa total debt dari ITMG akan turun sebesar 31,92% akibat kondisi kas dari ITMG yang sangat besar. Kami menggunakan metode discounted cash flow free cash flow to firm untuk menilai nilai intrinsik dari saham ITMG. Menggunakan cost of equity sebesar 10,4% dan juga cost of debt sebesar 5,61%, kami dapatkan WACC sebesar 10,19%. Dengan terminal growth rate 1,51%, dengan metode ini kami mendapatkan target price di harga Rp19.348. Kami juga menggunakan metode dividen discount model dikarenakan ITMG merupakan saham yang suka membagikan dividen besar. Sehingga menggunakan metode ini, kami mendapatkan target price di harga Rp13.902. Tak lupa kami juga menggunakan relative valuation yaitu PBV dan juga EV per reserve. Menggunakan metode ini kami dapatkan final target price di angka Rp20.775. Dengan pembobotan 60% untuk dividen discount model dan juga 20% untuk DDM serta 20% relative valuation, kami mendapatkan final target price di angka Rp19.348 yang merefleksikan 17,49% downside potensial untuk 1 tahun ke depan. Masuk ke sisi teknikal, kami melakukan analisis teknikal terhadap saham ITMG pada tanggal 21 Agustus 2025 dengan harga penutupan sebesar Rp22.275.000 per lembar sahamnya. Untuk melihat tren, kami menggunakan weekly time frame dan dalam jangka panjang, kami menemukan bahwa harga saham ITMG masih berada dalam fase downtrend yang kuat. Selain itu, kami juga menggunakan daily time frame dan kami menemukan bahwa dalam jangka pendek, harga saham ITMG juga mengalami fase downtrend yang cukup kuat sejak awal tahun 2025. Meskipun sebelumnya harga saham ITMG sempat menyentuh area resistance di level 27.000 hingga 28.000, harga saham ITMG kembali mengalami penurunan ke level 21.700 hingga 22.300. Selain itu, terdapat peluang continuation pattern ke area bearish yang didukung oleh pola descending triangle dan juga radius trend, sehingga kami menetapkan target price pertama di level 21.500 hingga 22.000, target price kedua di level 20.500 hingga 21.000, dan target price ketiga di level 19.500 hingga 20.000. Selain itu, dengan menggunakan kombinasi MACD dan stochastic RSI, kami menemukan bahwa harga saham ITMG masih menunjukkan momentum bearish yang cukup kuat ke depannya. Ada beberapa resiko yang perlu dipahami oleh para investor, yang dimana resiko ini dapat memperkuat rekomendasi kami untuk sell atau justru dapat berbalik arah menjadi buy. Yang pertama adalah resiko harga komoditas batu bara. Yang kedua adalah resiko dekarbonisasi global. Lalu yang ketiga ada gangguan pada proses bisnis seperti proses pertambangan. Lalu yang keempat ada gangguan kesehatan dan juga keselamatan tenaga kerja. Yang kelima ada resiko finansial seperti beban bunga dan juga currency. Lalu yang terakhir ada regulasi tarif royalti minerba. Dengan demikian, sekali lagi kami memberikan rekomendasi sell atau jual terhadap saham ITMG dengan target penurunan harga hingga ke harga 19.300